Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Di dalam video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Dr. Lili Erina MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik, yang berhubungan tentang warga negara dan masyarakat madani. Pertanyaan yang pertama, siapa dirimu? Saya adalah anak dari kedua orang tua yang dilahirkan, dibesarkan, dan tinggal di negara Indonesia. Ibu saya adalah orang Palembang, ayah saya adalah orang Ogan Ilir. Saya lahir di kota Palembang, yaitu salah satu kota yang ada di Indonesia. Dari lahir sampai sekarang, saya bertempat tinggal di kota Palembang. Secara birokrasi di KTP dan KK, saya diakui sebagai warga negara Indonesia. Jadi otomatis saya adalah warga negara Indonesia. Pertanyaan yang kedua, sudahkah kamu menerima hak yang seharusnya kau dapatkan? Hak yang saya dapatkan itu ada yang sudah dan ada yang belum. Hak yang sudah saya dapatkan yaitu hak pendidikan, hak kehidupan yang layak, hak perlindungan hukum, hak menggunakan fasilitas umum, hak mengemukakan pendapat, dan hak lainnya. Hak yang belum saya dapatkan yaitu 1. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, karena saya belum menikah dan harus menyelesaikan kuliah saya terlebih dahulu. Yang kedua, hak untuk mempunyai hak milik pribadi, karena saya masih hidup dan tinggal bersama orang tua saya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana dengan kewajibanmu? Apa saja yang belum kau lakukan? Mengapa? Kewajiban yang belum sepenuhnya saya lakukan karena faktor usia saya dan faktor kesibukan sendiri yaitu kewajiban dalam membela negara. Karena saya masih belajar di bangku kuliah dan usia saya belum mencukupi untuk turut langsung dalam membela negara. Pertanyaan selanjutnya mengenai masyarakat madani. Pertanyaan yang pertama, bagaimana aplikasi civil society di Indonesia? Civil society di Indonesia itu memiliki dua cara pengaplikasian, yaitu yang pertama sebagai advokasi, masyarakat sipil ikut mempelajari dan mempengaruhi apa saja yang seharusnya menjadi kebijakan publik. Yang kedua sebagai empowerment, yaitu masyarakat sipil aktif bergerak memberdayakan masyarakat. Pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapatmu jika dilihat dari prakteknya serta peran dari pilar-pilarnya? Jika dilihat dari prakteknya serta peran dari pilar-pilarnya, di Indonesia ini belum sepenuhnya menerapkan praktek dan pilar dari masyarakat madani, karena masih banyak kendala-kendala yang dialami Indonesia untuk mewujudkan, menetapkan, bahkan mempraktekkan peran dari masyarakat madani tersebut. Seperti contohnya kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata. Pertanyaan yang ketiga, dilihat dari kondisi elemen masyarakat madani itu sendiri. Di Indonesia, kondisi elemen masyarakat madani tidak berjalan dengan lancar karena yang pertama, keberadaan ruang publik saja terkadang masih dibatasi oleh pemerintah. Yang kedua, negara ini memang negara demokrasi, tetapi belum sepenuhnya demokrasi itu terwujud. Yang ketiga, terkadang tenggang rasa di masyarakat Indonesia masih kurang. Masih banyak orang-orang yang tak mau toleransi dan hanya mementingkan kepentingan mereka saja. Yang keempat, masyarakat Indonesia itu kadang masih membeda-bedakan tentang keragaman sosial. Yang kelima, di Indonesia ini masih banyak keadilan sosial yang belum ditegakkan. Pertanyaan yang keempat, melihat kendala dari civil society di Indonesia, bagaimana solusinya? Solusinya yang pertama, Indonesia harus meningkatkan kualitas SDM agar terpenuhi dan pendidikan bisa merata. Yang kedua, meningkatkan pendidikan politik pada masyarakat. Yang ketiga, menstabilkan terlebih dahulu kondisi ekonomi di Indonesia. Yang keempat, memperbanyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia.